Ya, ya, pneumatologi dan eklesiologi, artinya Roh Kudus dan gereja. Bagaimana nanti kita melihat ada kaitannya dengan ilmu psikologi dan nanti tujuannya ini dengan saya Dr. Chandra Gunawan Marisi, ya, MPH. Mata kuliah ini bagaimana kita memiliki dalam head knowledge-nya, yaitu memiliki pemahaman, pengertian yang benar tentang doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, dan bagaimana kaitannya juga nanti kita hubungkan dengan psikologi. Itu nanti dalam tugas masing-masing. Hard knowledge itu mengalami secara personal pimpinan Roh Kudus, baik dalam pelayanan, bahkan mungkin di dalam pemahaman psikologi, serta untuk ilmu kejiwaan itu juga dipadukan dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Dan hand knowledge artinya ada keahlian, kecakapan tangan, ya, menggunakan karunia-karunia Roh dalam pelayanan gereja dan dalam pelayanan. Nah, ini kehadiran kita 20%, ya. Jadi batas terlambat itu ya paling lama 30 menit lah dari waktu yang ditentukan, ya. Dan bisa mungkin ada refleksi harian perkuliahan dan dikumpul di paling terakhir aja. Jadi tidak harus tiap hari. Lalu nanti ini merefleksi buku 20%, baik itu tentang Roh Kudus ataupun tentang gereja. Ya, ini saya pikir kita nggak sebanyak 200 halaman lagi, tetapi ya sebisa mungkin 3 jurnal. Nah, nanti saya akan kirim salah satu jurnal yang kami tulis, yang Pak bersama dengan Pak Irwan, ya. Jadi itu salah satu, ini saya akan langsung kirim, ya. Itu salah satu bahan yang bisa dibaca tentang konsep gereja. Nanti ini juga akan coba kita tanya, ya, apakah gereja secara online itu masih relevan atau tidak sampai sekarang ini, ya, itu ya. Nanti saya coba buka ini, betulkah? Iya, betul, ya. Oke, itu salah satu jurnalnya. Jadi baca 2 atau 3 jurnal tentang gereja dan atau tentang Roh Kudus itu sudah cukup, ya. Nah, nanti ini ada satu makalah yang ada kaitan antara Roh Kudus dengan psikologi ataupun gereja dengan psikologi. Bisa ilmu konselor dalam pastoral counseling atau ilmu konselor dalam gereja. Nah, itu bisa dipakai, diintegrasikan dengan mungkin di MK-MK yang lain juga sudah ada mata kuliah itu atau penelitian itu juga bisa digunakan dalam melaporkan, ya, di laporan makalah atau jurnal ini. Lalu nanti akan ada presentasi, ya. Jadi di hari Senin dan Rabu depan kan itu kita ada jumpa lagi. Jadi kita Rabu, Kamis, Jumat, lalu Senin dan Rabu, ya, ada kelas kita. Jadi di hari Senin itu bisa dipresentasikan untuk jurnal atau makalah yang bisa dipresentasikan. Nah, itu nanti bisa dikaitkan dengan yang pertama dalam konteks Roh Kudus ini. Psikologi dalam konteks kepribadian Roh Kudus kah? Keilahian Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman saya kasih kebebasan dalam membangun suatu judul ataupun tema yang ada kaitan integrasi antara Roh Kudus dengan gereja dan integrasinya dengan ilmu psikologi.
Ya, ini tidak harus lengkap banyak ya, tapi yang penting ada proses untuk membuat suatu tulisan. Itu tujuannya ya. Jadi sehingga nanti ketika teman-teman menulis tugas akhir itu bukan sesuatu yang sulit lagi karena sudah dimulai dari sekarang. Jadi ini mungkin 5-7 halaman cukup. Tapi ada integrasinya. Masing-masing ada catatan kaki yang bisa betul-betul ditemui di dalam Google Classroom kah, Google Scholar kah, atau ResearchGate atau sejenisnya. Jadi bukan fake citation yang hanya dibuatkan oleh AI, tetapi memang sesuatu yang juga dibaca, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, lalu nanti kita ada UAS di hari yang setelah kita pelajaran di hari terakhir nanti juga ada UAS.